Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-soleha ya. Bagaimana kabarnya hari ini anakku semuanya? Alhamdulillah. Bapak selalu berharap dan berdoa untuk anakku semuanya dan keluarga yang ada di rumah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah ya, saya berharap untuk bisa mendampingi, membimbing ya, menemani anak-anak putra putrinya untuk belajar dari rumah ya, agar anak semuanya memiliki motivasi yang lebih untuk belajar dari rumah karena di tengah pandemi COVID-19 seperti itu ya. Untuk anak-anakku semua yang soleh dan soleha yang ada di rumah, kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam khususnya kelas 5. Pelajaran yang pertama yaitu tentang mari belajar Al-Quran surah At-Tin, anak semuanya ya. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan anak-anak semuanya untuk menyiapkan peralatan untuk pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Anak semuanya silahkan terlebih dahulu untuk menyiapkan satu buku pendidikan agama Islam, ada buku tulis baik catatan maupun tugas. Yang ketiga yaitu alat pulpen ya, atau pensil, penghapus dan yang lainnya. Seperti itu ya anak semuanya. Iya. Maka dari itu mari kalau anak semua sudah siap ya, mari ya Bapak mengajak anakku semuanya ya untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, sebelumnya Bapak mau bertanya, apakah anakku semuanya sudah siap belajar pendidikan agama Islam? Ya, alhamdulillah anakku semuanya semangat sekali di rumah belajar pendidikan agama Islam ya. Mari kita awali terlebih dahulu dengan baca doa ya anak semuanya. Ya. Bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya. Anak semuanya, semoga pembelajaran kita yang diawali dengan doa ini anak semuanya nanti belajarnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya. Anak-anakku semuanya, selanjutnya ya, ketika kita nanti melakukan pembelajaran ini anakku semuanya, harapannya nanti yaitu anak semuanya tujuannya itu mampu ya, bisa untuk satu, bisa membaca Al-Quran surah At-Tin ini dengan tartil, dengan lancar, dengan baik ya. Selanjutnya anak semua juga bisa menghafal ya, Al-Quran surah At-Tin ini ya, tentunya dengan lancar, tartil. Dan yang satunya lagi adalah anak semuanya bisa menulis ya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah kaidah penulisan bahasa Arab. Itu ya anak semuanya ya. Maka dari itu mari ya anak semuanya kita ikuti pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini dengan dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh gitu ya anak semuanya ya. Ya, langsung saja ini anak semuanya silahkan untuk bisa dibuka terlebih dahulu pelajaran 1 di buku paket agama Islamnya ya. Mari belajar Al-Quran surah At-Tin ya. Anak-anakku semuanya ya, di sini ada gambar diceritakan ya, itu bahasanya orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia yang beruntung dan istimewa anak semuanya. Mengapa Bapak kok bisa demikian? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyaknya mukjizat yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti itu akan selalu terjaga oleh Allah. Gitu ya anak semuanya. Iya, karena ini adalah wahyu dari Allah. Itu anak semuanya ya. Selanjutnya maka ini menjadi motivasi kepada kita agar kita ini selalu rajin membaca Al-Quran anak semuanya ya. Selanjutnya anak semuanya ya,
membaca surah At-Tin ya. Di sini ada beberapa tata cara semuanya. Kita awali terlebih dahulu dengan membaca isti'adzah atau ta'awud. Nah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu adalah ta'awud atau isti'adzah. Dan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian baru kita baca surah At-Tin. Makanya ketika membaca surat At-Tin ini harus apa? Sudah memperhatikan huruf, memperhatikan harokat-harokatnya. Nah, ini ya. Fathah bunyinya berarti apa? Kalau misalnya domah bunyinya apa? Ini harus diperhatikan terlebih dahulu, diperhatikan. Setelah itu kalau sudah lancar baru diucapkan. Nah, itu ya anak semuanya. Ya, jangan tergesa-gesa. Yang penting membaca dengan tartil semuanya. Nah, bagi yang belum pandai membaca, perhatikanlah ini ya, semuanya Bapak akan membaca nanti sembari anak semuanya melihat buku pendidikan agama Islam masing-masing, diperhatikan bacaan per huruf per harokat gitu ya anak semuanya. Ya nanti kalau masih semuanya masih ada yang kurang paham ya, semuanya bisa memperhatikan video pembelajaran ini ya, ataupun juga nanti bisa tanya Bapak melalui ya WA grup kelas ataupun WA Japri dengan Bapak gitu ya semuanya. Ya, mari perhatikan untuk bacaannya berikut ini ya, langkah-langkahnya. Nah, silakan untuk perhatikan lagi adalah tanda baca fathah, kasroh, domah dan sukun dan tasdid. Ya, itu ini selalu ada dalam setiap bacaan Al-Qur'an ini. Fathah, kasroh, domah ini selalu ada anak semuanya ya. Selanjutnya anak semuanya. Nah, sebagai contoh ini ya, dal ini bertanda apa? Iya, bertanda tasdid apa? Ya, berarti kalau ditulis Latin itu D-nya ada 2, berarti kayak dipantulkan. Ada. Itu ya. Bacalah dari sebelah kanan dan suara yang jelas. Bukan dalam hati. Nah, suaranya jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim itu ya, harus jelas. Bacaan dari sebelah kanan karena adalah apa? Al-Qur'an berbahasa Arab, huruf hijaiyah itu kalau kita membaca itu dari sebelah kanan. Nah, terus ke kiri kalau buku yang bertuliskan huruf abjad, nah huruf Latin itu dari sebelah kiri. Nah, gitu ya anak semuanya. Ya. Selanjutnya huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris itu tidak dibaca anak semuanya ya. Misalnya ada tulisan yang gini kayak lam tapi tidak ada harokatnya, tidak perlu dibaca itu ya anak semuanya ya. Ini selanjutnya sebagai contoh watini. Nah, wa-nya kan ada harokatnya ini. Nah, fathah. Alif lamnya ini tidak ada harokatnya, berarti tidak perlu dibaca, langsung ke tak. Tak tasdid sama kasroh. Tak tadi gimana kalau ada tasdidnya? Double atau dibaca pantun. Watini. Nah, gitu ya semuanya. Nah, perhatikan perubahan syakal dan huruf-hurufnya. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Selanjutnya ya, silahkan cermati ya. Nanti Bapak akan membaca surah At-Tin ini. Silahkan nanti untuk diulang-ulang secara terus-menerus sampai lancar di rumah masing-masing gitu ya anak semuanya. Nanti untuk tugasnya silahkan anak semuanya ya, untuk ketika nanti kan ada menghafal setelah ini. Nah, itu nanti yang dikirim adalah apa? Kiriman menghafal surah At-Tinnya lewat apa? Pesan audio atau voice ya. Gitu ya anak semuanya. Ya. Anak semuanya, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Boleh diawali dengan membaca ta'awudz dulu yuk. Bersama-sama sambil diperhatikan buku pendidikan agama Islam ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun.
Ya, coba diulangi. Wattini wazaitun. Wakturi sinin. Nah, ini wakturi sinin. Nah, kalau ini ya, wawu, alif kok bertanda sukun ini ya. Nanti sebelumnya kalau ya kok kasroh berarti dibaca panjang. Kalau sebelumnya kalau wawu ini ya, kalau sukun sebelumnya itu mah dibaca waturi sinin. Nah, kalau yang alif sebelumnya bertanda apa? Iya, sebelumnya harus bertanda apa? Fathah. Itu ya, nanti baru dibaca panjang itu kalau alif ya. Seperti itu. Coba ulangi. Waturi sinin. Nah, yang ketiga, anak semuanya perhatikan. Wahadzal baladil amin. Ya, wahadzal baladil amin. Baladi itu ini ada apa? Alif lamnya bertanda apa ini? Sukun, makanya langsung baladil. Nah, ini harus memperhatikan apa? Perubahan tanda harokat setelahnya. Baladil langsung ya. Baladil langsung gabung di sini nanti ya. Walaupun kalau dipisah baladi seperti itu. Ini juga sama wahada karena setelahnya adalah apa ini? Perubahan huruf atau harokat setelahnya ini adalah tanda sukun, harus kita ikuti langsung. Wahadzal baladil amin gitu ya. Yang keempat ya, perhatikan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba diulangi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu ya semuanya. Nah, nih laqad khalaqnal. Nah, ini ya, dalnya sukun ya, laqad langsung berarti dibaca mati dalnya ya. Misalnya kalau fathah ya laqada, karena ini sukun ya langsung mati hurufnya kayak d di akhir. Ya, misalnya mad Ahmad, nah, D-nya terakhir berarti dibaca mati hurufnya. Berarti ini juga sama laqad khalaqnal, ini juga sama khalaqnal. Nih, ini perpindahan apa? Perpindahan huruf setelahnya. Nah, ini karena langsung ada sukun harus diikuti. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, itu ya semuanya. Selanjutnya anak semuanya ya, coba diulangi lagi yuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yo, selanjutnya. Summa radadnahu asfala safilin. Nah, coba diulangi. Summa radadnahu asfala safilin. Nah, itu ya semuanya. Ini harus diperhatikan. Summa radadnahu asfala safilin. Kalau digabung summa radadnahu asfala safilin, itu kalau digabung. Jadi anak semuanya. Nah, ini anak semuanya harus memperhatikan biar nanti bacaannya anak semuanya lancar ya. Selanjutnya ayat yang ke-6. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, gitu ya. Ulangi ya bareng-bareng. Ini kalau dipenggal seperti illa alladzina, ini buat nanti ketika anak semuanya pengen mengetahui bacaan perkataannya ini. Illa, coba alladzina. Nah, amanu ini ya, ini harusnya bertanda ini seperti ini ya. Nah, ini semuanya ya, ini bertanda fathah panjang berdiri. Nah, amanu, terus ini wa amilu, berarti kalau ini ada apa ini wa amilu, setelahnya kalau ini enggak ada apa nama, enggak ada tanda harokatnya, enggak perlu dibaca, langsung huruf yang ada tanda harokatnya. Shot ada tasdid sama fathah panjang, berarti wa amilus so langsung gabung gitu ya semuanya.
Nah, ini perlu diperhatikan. Falahum ajrun, falahum. Nah, ajrun. Nah, ghairu mamnun. Nah, gitu ya semuanya. Yuk, kita ulangi bersama. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, selanjutnya yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, ini kalau dibaca perpanggilan kata, fama yukadzibuka ba'du biddin. Kalau digabung, fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, ini selanjutnya ayat yang ke-8. Silahkan semuanya perhatikan sambil bisa mengikuti Bapak ya. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Coba. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Coba. Alaisa Allahu, karena ini ada harokatnya langsung alaisallahu, langsung gabung ya. Hubi ahkami, karena ini juga sama ya, langsung bertanda apa ini, sukun lamnya ya, pinter. Bi ahkamil hakimin, seperti itu anak semuanya ya. Silahkan anak semuanya nanti ya mengulangi terus bacaan ini sampai lancar, sampai tartil anak semuanya ya. Nanti setelah itu ya, ini nanti terus apa namanya, praktek, coba diulang-ulang sampai nanti hafal gitu ya semuanya. Iya. Nah, itu tadi adalah bacaan surah apa? Surah At-Tin. Ada berapa ayat? 1 sampai 8 gitu ya anak semuanya. Selanjutnya anak semuanya yang perlu diperhatikan adalah ya, contoh huruf yang dapat bersambung ke kiri ataupun ke kanan. Ini anak semuanya, ini adalah huruf yang asli kalau ya seperti ini ya. Kalau di awal, kalau kita misalnya menulis ya-nya itu seperti ini hurufnya, set, nanti baru sini digabung apa gitu ya. Nah, kalau di tengah seperti ini, ada sebelumnya ada huruf, terus huruf ya-nya, terus setelahnya ada huruf ya. Kalau di akhir gini, set, berarti ini sebelumnya ada huruf titik-titik ya, set, langsung seperti ini. Nah, ini kalau tulis sambung ya ini ya yu. Nah, ini ya di awal seperti ini, kalau ya di tengah seperti ini, ya di akhir seperti ini. Nah, gitu ya semuanya. Berikutnya yang qaf, coba diperhatikan. Ini nanti sama semuanya, tinggal memperhatikan ya sampai yang terakhir. Qaf, coba. Qaf ini huruf asli kalau di awal. Qaf itu seperti ini. Nah, qaf titik dilanjutkan dengan huruf lainnya, misalnya ko, terus so, terus gabung gitu ya. Misalnya ini yang di tengah, titik-titik berarti huruf sebelumnya, misalnya ya, misalnya apa coba, mau ditulis misalnya kaf, kaf langsung digabung, kaf terus kof. Nah, bisa digabung ya, terus di akhirnya dikasih huruf apa misalnya gitu ya, bisa. Kalau di tengah hurufnya seperti ini, set, set, huruf sebelum, di tengahnya ada kof, terus sesudahnya ada huruf lagi gitu ya. Kalau di akhir itu langsung huruf akhir setelah huruf nggak bisa digabung ya. Misalnya gini, hurufnya sebelumnya ada, misalnya tulis dulu hurufnya baru digabung dengan huruf qaf yang berbentuk terakhir ini. Nah, gitu ya semuanya, udah paham? Nah, sampai yang terakhir juga sama, kaf ini ya, kaf ini kalau di awal seperti ini, di tengah, terus kaf di akhir seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, semuanya yang Bapak sayangi ya, silahkan ya nanti ya semuanya ya berlatih ya agar bisa lancar apa, baik tulisannya dalam bahasa Arab, apalagi ini adalah Al-Qur'an gitu ya semuanya ya. Ini selanjutnya yaitu kita akan belajar menghafal Al-Qur'an surah At-Tin. Anak semuanya ya, cara cepat agar mudah menghafal yaitu apa? Kita menghafal ayat per ayat. Misalnya ada 8 ayat, anak semuanya harus menghafalnya 1 ayat dulu. Wattini wazaitun dibaca dulu. Kita bolehlah sambil buka juz amma
atau buku paket ini sambil memperhatikan video ini ya, pembelajaran dari Bapak. Wattini wazaitun, baca berulang-ulang. Perkata boleh wattini wazaitun, wattini wazaitun. Nanti boleh ya. Kalau hafalannya agak susah ya diulang-ulang terus sambil tutup sedikit-sedikit. Nah, gini tutup. Misalnya ini buku ya. Wattini apa ya tadi ya? Dibuka lagi boleh ya. Karena anak semuanya masih belajar. Jangan takut salah ya, anak semuanya tetap semangat untuk belajar seperti itu ya anak semuanya ya. Misalnya gitu sampai ayat yang terakhir ya, ayat yang ke-8. Alaisa apa ya? Alaisa apa tadi ya? Alaisa wahu apa ya? Lupa dibuka. Nah, buka di buku paket. Alaisa wahu, oh ternyata bi'ah kami. Nah, tutup lagi. Alaisa wahu bi'ah kami apa ya? Dibuka lagi boleh seperti itu semuanya. Yang penting semuanya tetap semangat belajar ya, jangan putus asa. Kerja semuanya sampai nanti semuanya juga lancar dengan tartil membaca menghafal surah Atin ini ya. Sembari semuanya memperhatikan video pembelajaran ini ya, semuanya seperti itu ya. Ya, ini dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir ke-8. Nah, makanya anak semuanya ketika menghafal ini boleh ya, anak semuanya misalnya ya, ketika hafalan sudah dapat 3 ayat. 3 ayat ini dijaga terus hafalannya anak semuanya ya. Jangan terus dibuat mainan terus nanti lupa lagi. Makanya harus dijaga. Misalnya dibaca sebelum tidur, misalnya dibaca ketika apa? Di tengah-tengah habis apa? Misalnya semuanya habis membantu orang tua lah, itu sambil apa? Sambil gitu pelan-pelan ya. Yang penting bersuara, jangan dalam hati. Kalau dalam hati nanti lupanya cepet ya, cepet lupa nanti. Yang penting disuarakan tapi pelan-pelan. Nah, insya Allah nanti Bapak Ibu panjenengan ya, Bapak Ibu ada semuanya, anak semuanya nanti insya Allah ya nanti akan mendukung. Nah, oh ya anak semuanya sekarang rajin membaca Al-Quran. Nah, apalagi seperti itu hebat anak semuanya ya. Selanjutnya semuanya ya, ini ya, kalau kita misalnya sudah sampai hafalan yang ke-8 ayat ini ya anak semuanya, ini anak semuanya ya harus apa? Dimantapkan lagi, dimatangkan lagi dengan cara bagaimana? Dengan cara coba ya, silahkan anak semuanya minta tolong ayah atau ibundanya di rumah masing-masing untuk apa? Menyimak. Ibu minta tolong sebentar, nah, misalnya gitu ya. Ini ya, misalnya saya mau menghafal surat ini, ibu tolong dibantu untuk menyimak. Nanti kalau ada yang salah nanti diingatkan bunda. Nah, gitu ya anak semuanya. Boleh ya disimakkan kepada ayah atau ibundanya terlebih dahulu sampai nanti lancar gitu ya semua. Itu adalah cara menghafal ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang 8 diawali dengan ta'awudz dan basmalah gitu ya anak semuanya. Itu adalah cara menghafal ya. Bagus. Selanjutnya ya adalah belajar menulis Al-Quran surah Atin. Anak semuanya ketika kita akan menulis surah Atin ya, tentunya anak semuanya harus tadi sudah mengetahui apa? Tulisan-tulisan per huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah alif itu bagaimana? Set. Nah, ba, set. Nah, itu harus diperhatikan terlebih dahulu. Nah, ya, nanti setelah itu baru memperhatikan huruf yang di tengah tadi, tengah, di akhir, di awal itu seperti apa hurufnya. Contoh ya di sini ya. Nah, ini silahkan nanti menulisnya ya diberi kayak tanda garis, buku tulisnya diusahakan yang bergaris ya. Nih wattini wazaitun. Ini kalau ditulis di sini ini ada beberapa ya huruf yang agak di bawah baris. Ini anak semuanya diperhatikan ya. Wawu sama ta ya di sini ya, sama wawu ini, za, ya, ta, wawu, non ya. Ini sejajar. Kalau ditulis ini pas
di garis. Nah, huruf yang di bawah baris adalah ini anak semuanya. Ini ya, set. Nah, ininya apa namanya? Ekornya wawu. Nah, terus kasroh. Terus titiknya ya. Ini di bawah baris. Kalau ini dibuat baris ini. Set. Nah, ini anak semuanya kalau pengen berlatih menulis seperti itu, diperhatikan ada yang huruf yang harus itu di bawah baris, ada yang di atas baris, ada yang persis di baris gitu ya. Ini ya, biar nanti tulisannya rapi dan bagus anak semuanya ya. Juga sama nih, watu risinin. Coba ini wawunya, perhatikan anak semuanya. Untuk huruf wawu ininya apa namanya nih ya. Kalau bisa kita anggap misalnya ini kayak bulatannya ya, bulatannya misalnya ya, perhatikan bulatannya ini ya, ini untuk ekornya di bawah baris. Ini kan satu baris nih, kalau di garis lurus set, baru wawu ini juga ekornya di bawah baris, roknya ekornya juga di bawah baris, harokat yang di bawah semuanya di bawah baris ini kalau dibuat garis lurus. Nah, itu cara menulis yang baik dan benar itu ya semuanya. Nah, agar apa? Agar nanti tulisannya rapi, baik, sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Arab. Nanti sampai ayat yang ke berapa? Ke-8 anak semuanya ya. Silahkan nanti yang ini berlatih, nanti hasilnya difoto, dikirim ke WA grup kelas ataupun ke japri ke bapak. Jadi anak semuanya sudah paham? Ya, kalau anak semuanya sudah paham, ini sedikit saya simpulkan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu surah At-Tin, yaitu dengan apa tadi? Membaca, menghafal, menulis. Silahkan anak semuanya, intinya harus apa? Selalu diulang agar apa? Terbiasa. Kalau sudah terbiasa, insya Allah bisa. Gitu ya anak semuanya. Tetap semangat, rajin belajar, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Insya Allah kita semua dalam sehat walafiat. Gitu ya anak semuanya. Untuk tugasnya tadi sudah. Untuk pembelajaran berikutnya, insya Allah kita akan belajar tentang makna kandungan surah At-Tin. Silahkan tunggu video pembelajaran dari Bapak ya. Itu ini terkait dengan surah At-Tin, membaca, menghafal, menulis. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya ya. Mari pembelajaran kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya ya. Mari jawab salamnya Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.